Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum memulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Menurut kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Selesai. Oke. Sebelumnya, perkenalkan, nama Ibu Putri Mila Handayani. Kalian bisa panggil Ibu Putri. Ibu adalah mahasiswa semester 5 dari Universitas Jambi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, jurusan Pendidikan Biologi. Oke, di sini Ibu sedang berlatih mengajar dalam skala kecil atau biasa disebut dengan pembelajaran mikro. Oke, Ibu absen terlebih dahulu. Fitri Hidayah. Hadir, Bu. Siska Aulia Rahmi. Hadir, Bu. Tiara Alifa. Hadir, Bu. Redo. Hadir, Bu. Fauzia. Hadir, Bu. Oke, udah hadir semua ya. Sebelumnya maaf, di sini Ibu juga join menggunakan HP dikarenakan laptop Ibu sepertinya sedang bermasalah, jadi wajahnya tidak muncul. Oke, sebelumnya Ibu sudah memberikan materi ya di grup WA, apa kalian sudah baca? Sudah, Bu. Sudah ya. Apa ya materi kita hari ini? Ada yang tahu? Sistem pernapasan. Sistem pernapasan, Bu. Ya, benar. Hari ini kita akan belajar tentang sistem pernafasan. Sistem pernafasan atau sistem respirasi adalah sistem biologis yang terdiri dari saluran dan organ pernafasan. Baik, Ibu akan menampilkan satu video. Silakan kalian tonton terlebih dahulu. Proses pernafasan pada manusia dimulai dari rongga hidung, faring, laring, trakea, dan bronkus menuju alveolus. Di dalam alveolus inilah terjadi pertukaran gas antara oksigen dan karbon dioksida. Lubang hidung merupakan jalan masuk udara ke hidung. Di dalam rongga hidung terdapat silia, membran mukosa, dan kapiler darah. Udara akan disaring oleh silia atau bulu hidung, disebabkan oleh membran mukosa dan dihangatkan oleh darah. Selanjutnya, udara akan masuk ke faring atau tenggorokan. Di dalam tenggorokan terdapat epiglotis berbentuk seperti daun yang dapat membuka dan menutup. Pada saat menelan makanan, epiglotis menutup, sehingga makanan tidak masuk ke tenggorokan, tetapi menuju ke kerongkongan. Selanjutnya, udara bergerak menuju laring atau pangkal tenggorokan. Di dalam laring terdapat bintang suara. Trakea berbentuk seperti pipa yang terletak memanjang di bagian leher dan rongga dada. Trakea memiliki trakea berbentuk huruf T untuk mempertahankan bentuk pipa trakea agar tetap berdiri kokoh. Sistem pernapasan pada manusia terdiri dari dua proses utama, yaitu inspirasi atau memasukkan udara ke paru-paru dan ekspirasi atau mengeluarkan udara dari paru-paru. Bronkus bercabang-cabang dan membentuk pertambangan yang lebih kecil yang dinamakan bronkiolus. Pertambangan bronkiolus pada jantung paru. Jantung untuk alveolus atau saraf tawar. Pada alveolus inilah terjadi diskusi atau pertukaran gas ketika bernapas. Secara singkat, udara yang penuh dengan oksigen masuk melalui hidung menuju faring, laring, trakea, bronkus, dan kantong alveolus. Pada saat udara yang kita hirup sampai di alveolus, oksigen melewati bibir kapiler darah. Selanjutnya, darah akan mengedarkan oksigen ke seluruh tubuh. Setelah itu, darah akan membawa karbon dioksida ke alveolus menuju tenggorokan, lalu menuju ke lubang hidung untuk dikeluarkan dari
Oke, dari video tadi ya dijelaskan tentang alat pernafasan pada manusia beserta fungsinya. Oke, kalau Ibu tanya, ada yang ingat apa aja alat pernafasan pada manusia? Ada yang tahu? Silakan angkat tangan. Oke, silakan Selki. Hidung, Bu. Ya, betul. Ada lagi yang tahu? Silakan Tiara. Laring, Bu. Laring. Tahu apa itu laring? Ada yang tahu? Oh ya, Tiara? Tarik itu pangkal tenggorokan, Bu. Betul. Kalau ada yang tahu? Ada yang tahu apa itu faring? Faring tenggorokan bagian atau tegak, Bu. Yang dikatakan oleh Fitri tadi. Selanjutnya ada yang tahu lagi alat pernafasan pada manusia? Tidak ya. Ibu akan lanjutkan untuk menampilkan PPT. Baik, di sini Ibu akan menjelaskan tentang sistem pernafasan, di mana sistem pernafasan atau sistem respirasi adalah sistem biologis yang terdiri dari saluran dan organ pernafasan. Nah, di sini adapun fungsi dari sistem pernafasan, yaitu untuk mengambil oksigen dari atmosfer ke dalam sel-sel tubuh, selanjutnya juga untuk melepaskan karbon dioksida, merupakan jalur untuk pengeluaran air dan panas, memungkinkan untuk berbicara, bernyanyi, dan pembentukan vokal lainnya. Oke, selanjutnya Ibu di sini akan membahas tentang alat-alat pernafasan, mekanisme pernafasan, dan gangguan sistem pernafasan pada manusia. Baik, di sini terlihat ya gambarnya, di mana ini merupakan saluran dan organ pernafasan pada manusia. Ada hidung, laring itu pangkal tenggorokan, trakea, batang tenggorokan, bronkus, cabang batang tenggorokan, dan pulmo. Ada yang tahu apa itu pulmo? Paru-paru, Bu. Ya, betul. Pulmo adalah paru-paru. Oke. Selanjutnya adalah mekanisme pernafasan. Di sini ada inspirasi dan ekspirasi. Inspirasi ini adalah proses aktif yang dilakukan oleh kerja otot. Bisa dilihat ya dari gambar, di mana rongga dada membesar, otot interkostalnya berkontraksi, serta diafragmanya pun berkontraksi. Dan di sini ada ekspirasi, terlihat di gambar, rongga dada mengecil, otot interkostalnya berrelaksasi, diafragmanya berrelaksasi juga. Inspirasi ini adalah proses pasif yang tidak memerlukan kontraksi otot. Untuk memudahnya mengingat, inspirasi itu adalah menghirup udara dan ekspirasi adalah menghembuskan udara. Oke. Selanjutnya Ibu ada alat peraga yang pernah Ibu buat dengan kelompok. Bisa kalian lihat. Di sini adalah alat peraga pernafasan pada manusia. Nah, bisa dilihat ya, ada balon berwarna pink dan balon berwarna toska. Balon berwarna pink ini merupakan paru-paru, dan yang toska itu diafragma. Ketika balon yang di bawah itu ditarik, maka paru-paru akan mengembang. Dan ketika yang balon toska ini berrelaksasi, maka paru-parunya akan mengempis. Seperti itulah yang terjadi pada sistem pernafasan manusia. Oke.
Selanjutnya ada bahaya rokok bagi kesehatan. Seperti kita ketahui ya, rokok itu merupakan benda yang beracun dan sangat berbahaya bagi yang merokok ataupun orang di sekitarnya. Adapun zat di dalam rokok yang sangat berbahaya, ada nikotin. Nikotin ini adalah zat kimia yang bersifat sangat toksik atau beracun. Selanjutnya juga ada tar. Tar ini merupakan bersifat lengket dan menempel pada paru-paru. Selanjutnya juga ada karbon monoksida atau CO, adalah gas beracun. Oke. Selanjutnya ada gangguan sistem pernafasan. Di sini ada asma, di mana penyempitan saluran pernafasan. Selanjutnya juga ada pneumonia atau radang paru-paru, di mana dalam paru-parunya itu ada cairan yang berlebih. Selanjutnya juga ada gangguan sistem pernafasan, contohnya itu tuberkulosis atau TBC. Ini disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. Dan ada kanker paru-paru. Selanjutnya, gangguan sistem pernafasan pada manusia ada influenza atau flu. Ini disebabkan oleh influenza virus, dan ada difteri. Difteri ini adalah gangguan sakit tenggorokan, susah menelan, susah bernafas, dan difteri ini juga disebabkan oleh bakteri. Oke, selanjutnya teknologi dalam sistem pernafasan ya. Bisa dilihat di gambar A adalah trakeostomi, ada dinding anterior trakea untuk mempertahankan jalan napas darah. Puter ini adalah yang digunakan untuk bukan pernafasan buatan. Biasanya dilakukan pada orang-orang yang mengalami tenggelam atau shock. Nah, yang ini adalah peralatan oksigen, adalah peralatan yang menggunakan dan dapat diberikan melalui kanula hidung atau masker wajah yang ketat. Ini biasanya digunakan pada selanjutnya juga ada terapi oksigen hiperbarik. Terapi ini dilakukan pada ruangan yang hiperbarik, di mana bertekanan lebih tinggi, dan dilakukan untuk membantu proses penyembuhan. Oke, sekian materi dari Ibu. Apakah ada yang ingin bertanya? Ibu persilakan. Ya, silakan Siska. Untuk difteri tadi, nama bakterinya itu apa ya, Bu? Oh iya, terima kasih atas pertanyaan Siska. Tadi Ibu menjelaskan ya tentang difteri. Nama bakterinya itu adalah Corynebacterium diphtheria. Terjawab ya Siska? Ya, baik, terima kasih, Bu. Oke, ada yang ingin bertanya lagi? Oke, sepertinya tidak ya. Ibu lanjutkan. Siapa yang bisa memberikan kesimpulan dari materi yang Ibu jelaskan tadi? Ada? Ya, silakan Selki. Baik, Bu. Jadi penjelasan tadi dapat disimpulkan bahwa sistem pernafasan itu terdiri dari saluran serta organ pernafasan. Kemudian untuk mekanisme pernapasan itu ada inspirasi itu proses tubuh serta ekspirasi proses keluarnya udara dari dalam tubuh. Kemudian untuk contoh dari gangguan sistem pernapasan ada beberapa, yaitu asma, kanker paru-paru, dan lain-lainnya, Bu. Sekian yang dapat saya sampaikan, Bu. Oke, yang disebutkan oleh Selki tadi sudah tepat.
Dimulai dari sistem pernafasan atau respirasi. Sistem respirasi adalah sistem biologis yang terdiri dari saluran dan organ pernafasan. Berikut dengan alat-alat pernafasan, yaitu ada hidung, laring, trakea, bronkus, dari pernafasan, ada inspirasi dan ekspirasi, serta gangguan sistem pernafasan, paru-paru, pneumonia, dan lain-lain. Oke. Ibu rasa sekian ya materi dari Ibu, semoga dapat dipahami. Terima kasih juga telah berpartisipasi dalam Zoom ini. Mari kita mengucapkan alhamdulillah telah dilancarkan dalam pembelajaran ini. Kurang dan lebihnya Ibu mohon maaf apabila ada salah-salah dalam penyampaian. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa.